Saya mafia yang model begini. Akhirnya masyarakat disusahkan, disulitkan gara-gara ini. Ya toh, coba kalau kasih di kecamatan-kecamatan, kan tidak sampai sini masyarakat. Ya toh, sangat jadi persulit. Mangkraknya 9 unit mesin cetak KTP elektronik di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 18 September 2025, Bupati Kupang Yosef Lede melakukan inspeksi mendadak di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Dalam kunjungan tersebut ditemukan 9 unit mesin cetak KTP elektronik yang telah tersedia sejak tahun 2022 namun tidak pernah difungsikan. Temuan ini memicu reaksi keras dari Bupati yang menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian berat dan potensi maladministrasi. Mari kita menganalisis masalah utamanya. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi antara lain kelalaian Disdukcapil dalam mendistribusikan dan mengoperasikan mesin meskipun petugas UPTD kecamatan telah dilantik sejak 2022. Kemudian adanya kurang pengawasan internal baik dari inspektorat daerah maupun dari sistem pelaporan berkala. Selanjutnya, indikasi praktik birokrasi yang tidak sehat termasuk dugaan adanya calo dalam pengurusan KTP. Adapun ketiadaan sistem monitoring nasional dari Ditjen Dukcapil Kemendagri terhadap pemanfaatan alat ini di daerah. Kerugian sosial dan ekonomi yang ditanggung masyarakat, khususnya wilayah terpencil seperti Amphoe. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan juga tanggung jawab. Beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam kasus ini meliputi: yang pertama ada Disdukcapil, pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pelaksana teknis utama. Yang kedua ada pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Bupati sebagai pengawas kinerja OPD. Yang ketiga adanya inspektorat daerah yang seharusnya melakukan audit internal dan pengawasan aset. Yang keempat Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil sebagai pembina teknis nasional. Ada BPK atau BPKP yang bertugas mengaudit efektivitas belanja modal. Kasus ini mencerminkan disfungsi birokrasi yang serius, ditandai oleh lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, fragmentasi internal di antara Pemkab Kupang, ketidakpatuhan terhadap prinsip desentralisasi pelayanan publik, serta budaya birokrasi yang pasif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi dari kasus ini sangat luas, antara lain pemborosan anggaran negara melalui aset yang tidak dimanfaatkan, kemudian pelanggaran hak asasi negara atas dokumen kependudukan, selanjutnya menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, selanjutnya mendesaknya reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem monitoring. Kasus ini menunjukkan adanya maladministrasi dan kelalaian berat oleh Disdukcapil Kabupaten Kupang. Tidak difungsikannya mesin cetak KTP selama 3 tahun merupakan bentuk pemborosan keuangan negara dan pengabaian terhadap pelayanan publik. Rekomendasi strategis yang biasa saya berikan yaitu penegakan sanksi administratif dan hukum, pembentukan majelis kode etik ASN dan pelibatan kejaksaan negeri. Kemudian distribusi dan aktivasi mesin operasionalisasi 9 mesin di kecamatan strategis dalam waktu 7x24 jam. Kemudian digitalisasi monitoring aset, pembangunan dashboard aset yang dapat diakses langsung oleh kepala daerah. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting bagi keseluruhan pemangku kebijakan di Indonesia. Pelayanan publik yang adil, cepat dan transparan adalah hak setiap warga negara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.